Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Firman Tuhan berkata, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih itu lemah lembut, kasih itu murah hati. Haleluya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya.
Haleluya. Senang menjumpai lagi saudara seiman dimanapun engkau berada. Hari ini kita akan mendengar lagi satu renungan firman Tuhan tentunya dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 15 sampai 18 yang berbicara tentang membunuh itu sama dengan membenci sama dengan membunuh. 1 Yohanes pasal 3 ayat 15 sampai 18. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita banyak mengetahui bahwa Yohanes ini memang dikenal sebagai Rasul Kasih, sebab pemberitaannya ataupun juga tulisan-tulisannya banyak berbicara tentang kasih, baik itu Injilnya maupun surat-suratnya. Dan ketika kasih itu kemudian harus ditegaskan sebagai satu perilaku mutlak dari seorang yang sudah ditebus, sebagai seorang yang beriman dan kemudian ditebus oleh darah Kristus, oleh hidup Kristus, maka Yohanes menerangkan perlunya kehidupan kasih itu dengan menitik beratkan kepada perilaku-perilaku lain, perilaku-perilaku duniawi, membandingkannya untuk lagi sekali mengafirmasi bahwa kasih itu memang menjadi satu kewajiban, perilaku yang wajib bagi kekristenan, bahkan lebih khusus lagi orang-orang beriman yang telah ditebus oleh darah Tuhan. Di dalam ayat ini yang menarik adalah bahwa kata membenci itu dianalogikan, disamakan dengan membunuh. Seperti yang kita baca ayat 15, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan tentu kita bertanya-tanya mengapa hanya dengan membenci saja Yohanes menganalogikannya atau menyamakannya dengan membunuh. Sebab keterangan berikutnya masih di ayat 15 ini menulis bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Jadi rupanya yang Yohanes ingin tegaskan adalah bahwa perilaku mengasihi ini merupakan satu perilaku yang lahir oleh karena pekerjaan ajaib dari Tuhan yang memungkinkan seseorang untuk menerima kehidupan kekal. Sehingga kasih di sini tentu tidak bisa lagi disamakan dengan kasih yang secara umum diperlihatkan atau diekspresikan oleh banyak di antara kita, banyak manusia. Bukan kasih yang berpura-pura, bukan kasih hanya karena ingin mengambil keuntungan sesuatu, bukan. Tetapi memang kasih yang dilandasi oleh karena perbuatan yang hebat dari Tuhan sendiri, perbuatan yang ajaib dari Tuhan sendiri, yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain. Karena kalau kemudian kita lihat ayat 16, maka disitulah sebenarnya maksud Yohanes ditunjukkan. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Jadi kata menyerahkan nyawa ini sangat berbeda atau bertolak belakang dengan pembunuh yang memang bisa disebut sebagai pemangsa nyawa. Orang yang membenci disebut sebagai orang yang tidak punya hidup kekal karena seorang pembenci memangsa nyawa.
Sementara Yesus justru memberikan nyawa. Dan karena memberikan nyawa, maka orang yang berdosa, yang tadinya menjadi kebencian bagi Allah, mendapatkan kehidupan yang kekal. Perbandingan ini dengan sangat tajam, dan saya bisa katakan sangat baik sekali dipakai oleh Yohanes, supaya pemerhati Alkitab, kita semua orang-orang beriman menyadari bahwa kasih Yesus bukanlah kasih yang pura-pura, atau bukan kasih yang dengan mudah sekali diekspresikan secara umum, seperti halnya mungkin kasih dua orang yang berbeda jenis kelamin, bukan itu. Tetapi kasih yang memang didasarkan atas kesadaran untuk memberikan hidup. Walaupun memang hal itu tidak susah mungkin untuk kita lakukan. Artinya tidak mungkin bahkan kita lakukan. Hanya Yesus yang bisa melakukannya. Tapi setidaknya Paulus mengajarkan satu semangat. Mengajarkan satu prinsip. Bahwa kasih yang dimiliki oleh orang beriman. Kasih yang bahkan harus hidup di dalam diri orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus, oleh hidup Kristus, adalah kasih yang punya semangat untuk dapat memelihara nyawa, melindungi nyawa. Nyawa siapa? Ayat ini mengedepankan dulu saudara-saudara, saudara-saudaranya. Dan kata saudara-saudara ini pun bisa banyak arti. Entahkah itu saudara dalam ikatan darah, atau juga yang saya rasa tidak dielakkan oleh Yohanes adalah saudara di dalam iman kepada Kristus. Artinya saudara-saudara seiman. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau pada akhirnya menurut sebutlah ini teologi Yohanes, bahwa seorang pembunuh itu mendapatkan maut atau kebinasaannya. Tetapi seorang yang mengasihi justru menyediakan kehidupan bagi orang-orang yang menerima kasih itu. Maka kalau seorang percaya tidak dapat menjalankan kehidupannya sebagai orang-orang yang dapat menerima, yang dapat mengampuni, yang dapat melupakan bahkan kesalahan orang lain, mungkin akan ada bahaya di dalam dirinya yang dapat bahkan merenggut jiwanya sendiri. Sebab orang-orang seperti ini pada akhirnya disebut sebagai pembunuh, yaitu orang-orang yang menuju kepada maut atau kebinasaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, bukan satu analogi yang muluk-muluk saya katakan yang Yohanes pakai untuk membuat perbandingan antara seorang yang mengasihi, seorang yang membenci, dan itu disamakan dengan pembunuh. Tapi bahwa kewajiban, dan ini menjadi penting memang untuk selalu direnungkan, kewajiban dari orang beriman, karena hidupnya memang ada oleh karena Kristus. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk dapat menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada awalnya yang bisa manusia lakukan untuk membuat Tuhan membatalkan bahkan hukuman, kecuali memang kasih Allah saja. Dan kasih itu memang tidak berbalas. Apa yang manusia bisa lakukan? Contohnya saja orang Israel, sekalipun disebut umat pilihan Allah, bahkan disertai dengan banyak sekali tanda-tanda heran dalam perjalanan mereka, dalam riwayat mereka generasi ke generasi. Apakah mereka betul-betul dapat mengekspresikan kasih Tuhan secara konkret? Tidak juga. Tapi Allah toh tidak membatalkan kasihnya. Allah tidak menarik kembali kasihnya. Justru ketika bahkan orang-orang Israel banyak menumpahkan darah, Allah juga tetap memagari mereka dan melindungi mereka dengan kasihnya. Tetapi yang harus saudara waspadai adalah kehidupan kekal seorang beriman terancam dan dapat terenggut. Itu sebabnya ayat ini memberikan kita satu dorongan dan juga kesadaran bahkan bahwa iman kepada Tuhan tidak harus kemudian hanya kita tuntut dari iman itu sendiri bahwa Allah kemudian berbuat sesuatu yang dapat mengamankan kita, Allah memberkati apa yang kita lakukan.
Tapi dari iman kita yang ditunjukkan pertama adalah apakah kehidupan kita cocok atau sesuai dengan cara Kristus hidup untuk kita. Untuk orang-orang berdosa. Bahkan dia pun rela disebut sebagai penjahat. Cara orang-orang Romawi memperlakukan Yesus, menghukum Yesus pun memang seperti seorang penjahat. Tapi dia bukan penjahat. Dia memberi hidupnya. Dan karena dia memberi hidupnya, maka kasih itu nyata, kasih itu wujud. Memberi hidupnya supaya yang menerima hidupnya juga mendapatkan kehidupan kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada kita ada kehidupan kekal. Bukan karena kita kemudian berbuat baik, bukan karena kita mengasihi. Tapi kehidupan kekal diberi oleh karena Kristus mengasihi kita. Maka dengan contoh ini, dengan semangat ini, dengan prinsip kasih Kristus ini, kita menjalani perilaku kekristenan kita. Pertama, tentu untuk menerima orang-orang yang pernah berbuat salah kepada kita. Banyak saya rasa, bahkan kita sendiri pun bisa berbuat salah. Dan apa yang kita inginkan? Tentu kita inginkan orang lain mau menerima kita, orang lain mau memaafkan kita, orang lain mau melupakan kesalahan kita. Tapi apakah kita juga bisa melakukannya? Kadang kita menuntut banyak, tapi kita tidak mau melakukan kewajiban kita. Kita tidak ingin disalahkan, kita tidak ingin cepat dihukum. Tapi kita justru melakukan banyak kesalahan-kesalahan. Dan seringkali itu tidak cepat dirubah. Maka dari ayat ini kita belajar. Ketika kita belajar untuk mengasihi, itu bukan datang dari satu didikan. Kita bersyukur kalau memang kita dididik, Bapak Ibu Saudara juga dididik sebagai orang-orang yang baik, yang bahkan peduli secara sosial dengan orang lain. Tapi bukan itu dasarnya. Dasarnya adalah bahwa hanya kasih Kristus saja yang dapat memberikan kehidupan kekal kepada kita. Dan karena kehidupan kekal itulah kita tahu betapa bahagianya, betapa senangnya. Jangan sampai orang lain tidak mengalaminya hanya karena kita yang telah membuat mereka menjadi pahit hati. Kita yang telah membuat mereka kemudian memiliki akar pahit. Kemudian dendam, membalas. Padahal kita seharusnya bisa memberikan kepada mereka satu pilihan untuk mengampuni kalau kita juga mengampuni. Kita dapat mengajarkan kepada mereka ada satu pilihan untuk melupakan kesalahan orang, karena kita juga belajar. Dari mana kita belajar? Dari Yesus yang melupakan kesalahan kita, yang meniadakan kesalahan kita, mengampuni kesalahan kita. Tuntutan ini sebenarnya sederhana. Tapi kalau kita merasa bahwa kita harus menjadi orang yang diperhatikan, kita harus menjadi orang yang didahulukan, maka selesai sudah. Kita tidak akan melihat hal yang baik, tuntutan-tuntutan yang harus di dalam kekristenan, tapi kita justru menuntut orang lain, sama seperti kita menuntut Tuhan harus melakukan yang baik buat kita. Itu sebabnya Yohanes melanjutkan, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Punya harta tapi tidak membagikan. Ini bukan bicara soal harta yang dibagikan, saudara. Tapi karena ini konteksnya adalah kehidupan. Sama seperti hidup Yesus diberikan bagi orang-orang beriman. Bukankah hidup ini adalah harta juga? Kita mungkin memiliki harta dunia. Dan ada waktunya juga, ada bagian tertentu yang bisa kita bagikan. Kalau kita lakukan itu baik. Tapi sesungguhnya yang Yohanes pun ingin tekankan di sini adalah harta sesungguhnya adalah hidup kita, adalah perilaku dari iman kita dan apa yang sudah kita buat. Harta kita ada di dalam hati kita. Kita bisa memikirkan segala sesuatu untuk meraih yang paling bernilai. Tapi pernahkah kita berpikir yang kita raih itu dapat membeli sorga? Atau dapat mengganti satu nilai untuk mendapatkan surga? Kan tidak. Tapi cukup hanya dengan memberi hidup kita kepada orang lain. Caranya, tadi saya sudah katakan, belajarlah untuk menerima.
kesalahan orang lain. Belajarlah untuk mengampuni. Karena kalau kita berkaca kepada diri sendiri, jujur saja saudara kepada diri sendiri, kita pun ingin diperlakukan secara baik. Kita pun ingin diperlakukan tentu secara beradab. Bahkan kesalahan kita pun kita ingin orang lain menerimanya dan memaafkannya. Tapi untunglah, bersyukurlah bahwa hal itu memang sudah terjadi bagi kita sebab Yesus yang melakukannya. Maka terakhir sekali, ketika Yohanes berkata, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Maka inilah yang menjadi landasannya. Perbuatan dan dalam kebenaran. Bukan perbuatan-perbuatan yang secara moral atau yang memang secara didikan, ditanamkan supaya menjadi satu kebiasaan bagi kita, saudara, bagi anak-anak sampai tumbuh menjadi dewasa. Bukan itu. Tetapi yang perilaku, perbuatan, kebenaran. Dan apa yang benar yang kita tahu, yang benar cuma satu. Bahwa Tuhan telah melupakan kesalahan kita. Bahwa Tuhan telah menganggap kejahatan kita tidak ada oleh karena darahnya. Dibasuhnya kita menjadi orang-orang benar. Dan kalau kita menjadi orang-orang benar, kalau saudara betul-betul menyadari kita adalah orang benar, maka dalam perkataanmu haruslah keluar perkataan yang benar. Dalam pikiranmu keluarlah pikiran yang benar. Dalam perbuatanmu keluarlah perbuatan yang benar. Dan dalam konteks ini yang benar itu adalah kasihilah sesamamu manusia. Ampunilah mereka, terimalah mereka. Karena yang benar itu dari Tuhan sudah kita terima. Kita pun telah dilupakan. Dan bukan itu saja, kita mendapatkan sorga. Itu harta yang paling besar. Kita tentu merindukan Bapak Ibu Saudara bahwa orang-orang yang kita kasihi juga dapat menerima harta yang besar seperti kita. Keluarga kita juga menerima harta yang besar seperti kita. Bukan lagi harta duniawi saja, tapi juga sorga. Nah, bayangkan itu kalau kita punya semangat berbagi seperti itu. Dan itu dengan mudah. Walaupun mungkin untuk beberapa orang susah. Tapi saya katakan mudah saja bagi orang beriman. Cukup dimulai hanya dengan mengasihi. Mengasihi. Supaya jangan kita menjadi pembunuh nyawa, pemangsa nyawa. Mengasihi saja. Maka apa yang Tuhan beri bagi kita, kasih Tuhan yang sudah membuat kita memiliki sorga, itu akan tinggal selamanya buat kita. Sampai kita betul-betul masuk sorga dan bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasihi, bersama-sama dengan keluarga kita, saudara-saudara kita. Luar biasa. Kiranya Tuhan menyertai kita, memelihara kita, dan mendorong kita untuk mewujudkan perilaku ini. Kasih Tuhan, kasih yang memberikan nyawa, kasih yang telah menghadiahi sorga buat kita. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kemurahan Tuhan, buat kasih Tuhan. Kami ada sampai hari ini, bukan hanya karena kami sehat, bukan hanya karena kami kuat, bukan hanya karena kami beruntung, bukan hanya karena kami pintar, kami dapat mensiasati hidup ini dengan baik. Bukan karena itu saja, tapi karena kemurahan Tuhan. Banyak orang mungkin mengira dia dapat mempertahankan kesehatannya karena hartanya banyak. Dia dapat mengupayakan tubuhnya sehat oleh karena dia banyak memiliki harta benda duniawi. Tapi kesehatan itu datang dari Tuhan. Bahkan lebih dari itu, Tuhan membuat rohani kami juga sehat. Hidup kami dipelihara, hidup kami dijaga dari bahaya. Tidak ada yang bisa kami lakukan ya Tuhan, untuk dapat menghentikan atau untuk dapat mengamankan kami dari penyakit atau dari maut. Begitu rapuhnya kami kapan saja sangat rentan dengan maut dan kematian. Tapi Tuhan yang memagari kami, sehingga kehidupan kami tetap terjaga dengan baik sampai hari ini. Dan lebih dari itu, Engkau berikan kami juga kehidupan kekal. Sehingga kalau sewaktu-waktu kami harus mengakhiri hidup kami di dalam dunia ini, kami sudah ada di dalam tempat-Mu ya Tuhan. Tetapi
Karena kami sudah memiliki sorga itu, maka kami juga ingin keluarga kami, saudara-saudara kami, bahkan saudara-saudara seiman kami, atau siapapun yang kami kenal juga memiliki harta yang sama. Dan itu hanya dapat diteladani lewat perbuatan kasih kami. Sebab kami ada sampai hari ini karena kasih Tuhan. Karena Tuhan mengampuni kami, Tuhan melupakan kesalahan kami. Kami ada, kami hidup, dan kami memiliki sorga. Maka kiranya kami juga melakukan kehendak Tuhan dengan cara yang sama, dengan semangat yang sama. Tuhan menolong kami semua. Dan kami sudah berdoa, meminta pertolongan Tuhan, belas kasihan Tuhan, dan penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan yang percaya bersama berkata, amin. Kasih dari sorga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa sorgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari